Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalind Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. 1 hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavashe Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran.
Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, melanjutkan kebersamaan kita di Depart 2 di awal pekan Senin tanggal 13 Oktober 2025. Richard Ferdinand, saat ini kita sudah hadir lagi di program obrolan ekonomi digital ya. Di kesempatan pagi ini sahabat budaya, pagi jelang siang ya, kita akan membahas mengenai raup untung dengan jurus soft selling di media sosial ya. Nah, jadi sahabat budaya, hari ini aku punya narasumber, beliau sudah hadir di studio. Saya menyapa dulu, ada Kakak Sinar, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kakak tapi mohon izin bisa agak dekat sedikit mic-nya Kakak. Ya. Oke. Nah sahabat budaya, beliau ini adalah owner Sinar Bulan All Shop Kakak ya. Betul. Oke. Nah, Kakak terima kasih sudah hadir sebelumnya di Studio Pro 4 RRI Makassar ini. Walaupun aku tahu bahwa ini ya dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Iya. Nah, Kakak sebagai agen penjualan suplemen kesehatan dan kecantikan brand Siska Chic. Ya, mengapa Kakak memilih Facebook sebagai satu-satunya platform promosi utama? Ya, sejauh ini ya. Iya. Kalau misalkan kita membahas tentang platform kan, kita sudah tahu bahwa Facebook ini sebenarnya adalah wadah yang luar biasa. Iya. Dan Setuju. memang kenyataannya Betul. di Facebook ini adalah salah satu platform yang memang besar mendunia gitu kan. Dan ya terkhususlah di Indonesia ini. Dan di antara begitu banyaknya alasan sebenarnya dari masalah fitur, masalah promosinya yang sangat mudah, hal yang paling utama sebenarnya karena itu tadi saya merasa bahwa Facebook ini adalah tempat di mana banyak sekali usernya. Nah kan kita tahu kan, Iya. kita paham bahwa ketika sebuah platform ini banyak sekali usernya atau penggunanya, otomatis promosi kita juga peluangnya untuk dilihat akan semakin banyak. Nah, seperti itu sih. Oke. Iya. Nah, kemudian mengandalkan konten soft selling dan storytelling original, ya. Adakah perbedaan mendasar antara kedua hal ini, Kakak? Dan mengapa soft selling ini dia lebih cocok untuk produk kesehatan dan kecantikan, Tabe? Kalau dari masalah strategi penjualan ini kan ada soft selling, ada hard selling. Kalau soft selling, kalau saya pribadi itu kita seperti menjual, tapi sebenarnya kita kelihatannya kayak tidak menjual, tapi sebenarnya menjual. Paham nggak? Iya. Tidak langsung boleh Ki langsung order ini, tidak seperti itu. Jadi kita menjabarkannya dalam bentuk bercerita, storytelling. Kita menceritakan tentang lebih ke pemahaman masalah mengedukasi customer. Oh ini manfaatnya seperti ini Bu, ini bagusnya kalau dikonsumsi seperti ini. Jadi kita melakukan pendekatannya seperti itu, tidak langsung yang kayak oh ini ready langsung order. Nah itu, tapi kalau misalkan dibilang hard selling sebenarnya ada juga, ada momen dimana kita bisa menggunakan itu juga. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih dominan ke soft selling karena saya merasa bahwa
ketika kita menjual produk tapi kita mengedukasi terlebih dahulu, Iya. membuat calon pembeli kita ini nyaman terlebih dahulu, untuk sampai ke sesi closingnya itu akan lebih dipermudah gitu. Oke. Kalau hard selling Iya. ini dia lebih ke, kalau saya lebih memposisikan hard selling ini, misalkan produk yang saya Iya, jual ini iya. sudah OTW sold out nih. Nah, Iya. saya gunakan hard selling dengan catatan bahwa ini produk sudah mau habis loh. Kalau kamu ndak gercep, Oh, deh I jadi see. ini, I jadi see. korban sold Iya, out. makanya cepat mongko. Betul sekali, Iyo, Kak. kalau kau terlambat dia dapat maki itu. Iya betul. Dan akhirnya nggak tahu lagi kapan ada. Itu dia. Makanya kita pakai hard selling di saat atau momen-momen tertentu. Oke, udah penalti ya. Penalti. Iya, tapi keren kakak. Nah, kemudian di tengah gempuran konten iklan berbayar ya, ada Meta Ads ini dan juga konten AI. Ya, betul. Nah, mengapa kakak Sinar justru lebih memilih untuk tak menggunakan konten buatan sendiri, kemudian juga ada strategi organik di Tabe? Kalau dari saya pribadi sebenarnya fitur-fitur Facebook itu semuanya bagus. Berpulang ke kita yang menggunakannya. Kalau saya, kenapa saya masih memilih untuk pemasaran secara organik ini? Karena saya merasa ketika postingan kita ini masih organik dalam artian real kita sendiri yang buat, tidak ada bantuan ads, itu masih terasa otentik dan jujur, lebih jujur. Karena kenyataan di lapangan setelah sekian tahun saya mempelajarinya, ternyata ketika kita membagikan sesuatu yang memang real dari kita sharingkan, itu minat dari audiens ini betul-betul naik gitu loh, karena mereka yakin, oh ini pengalamannya Sinar, ini contoh misalkan, oh Sinar kan saya dulu jualan produk ini berdasarkan testimoni saya, gitu kan. Jadi saya ceritakan lah Kak waktu itu ya, saya ceritakan, oh saya jualan produk ini dulu karena masalah rambut rontok, contoh waktu itu. Kemudian saya ceritakan dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk postingan, tapi itu semua serba real. Jadi tidak ada penambahan yang mungkin kalau saat ini kalau di Facebook itu kalau penambahan musik itu kayak ada klaim hak cipta ya, seperti itu. Nah, kenapa saya memilih untuk yang real atau yang organik saja, itu untuk menghindari itu. Selain memang karena akan lebih bagus untuk algoritma Facebook, itu juga akan membangun personal branding kita sebagai penjualnya. Oke. Memang kakak ya setuju nggak kakak? Jadi kalau segala sesuatu ya maksudnya kita yang kita pasarkan memang itu kejujuran, ketulusan. Betul. Hasilnya juga pasti akan istimewa Betul ya. sekali Kakak. Oke ya. Jadi ya jujur-jujuran aja lah ya, supaya nanti hasilnya juga hati kita juga jadi damai, jadi tenang ya. Jangan sampai kita jualan produk yang gimana, Iya. ternyata setelah customer gunakan, kok begini. Berbeda. Berbeda. Iya. Jadi ya Memang jujur-jujur dari saja. awal itu mending jujur-jujur Betul, aja, kontennya real-real saja. Iya itu lebih enak kan begitu, supaya maksudnya kan kita tidak diikuti dengan beban-beban yang lain Iya, begitu betul, kakak ya. Kak. Oke, mantap. Nah kemudian kakak Sinar bisa jelaskan Ki bagaimana cara merangkai cerita atau storytelling ini yang efektif ya, utamanya kan lagi pakai Facebook nih. Iya. Nah sehingga maksudnya program produk suplemen kecantikan dan juga kesehatan ini menjadi relevan dan tentunya akan menarik audiens. Ya betul sekali, sebenarnya semua sesuatu yang dilakukan itu harus ada polanya ketika kita memang menginginkan hasil yang juga maksimal gitu. Kalau saya pribadi, saya itu menggunakan teknik copywriting. Jadi sebagai penjual sebenarnya kakak itu kami juga ini belajar gitu ya. Jadi tidak asal yang kayak promosi langsung jualan, tidak. Jadi memang kami mempelajari banyak hal, termasuk bagaimana sih caranya agar promosi kita ini lebih mudah diterima. Salah satunya dengan menggunakan teknik copywriting. Kalau untuk soft selling, saya itu biasanya lebih ke ada metode yang namanya AIDA. Itu ada kita awal-awal tentang hooknya dulu. Jadi hooknya itu kita memberikan seperti kayak judul yang memang sudah menarik di awal. Kalau judulnya sudah menarik, itu biasanya pembaca akan penasaran Kak ini. Jadi diteruskanlah baca ke bawah. Nah setelah dari hooknya yang menarik tadi itu, kita akan memainkan interestnya.
interestnya pelanggan di sini, kita ini menceritakan tentang masalah-masalah yang mungkin bisa jadi itu relate dengan mereka, sehingga mereka lebih tertarik, wah kayaknya cocok sama saya ini masalah, saya baca lagi deh ke bawah begitu. Jadi selanjutnya seperti itu, kemudian nanti pada akhirnya akan muncul minat, akan muncul desire-nya mereka, keinginannya untuk order. Ketika kita sudah menjelaskan tadi di awal, sudah menjelaskan apa permasalahannya, kemudian bagaimana solusinya, pengantar memasukkan produk. Nah, terakhir baru kita kasih call to action. Call to actionnya di sini tidak seperti hard selling yang mana yang langsung menyertakan kontak, hubungi di sini ya, order di sini saja, tidak. Jadi kalau misalkan di soft selling itu kita pendekatannya lebih ke ini, lebih soft lagi gitu Kak. Jadi kalau di penutup itu biasanya kalau misalkan kita sudah menceritakan tentang masalah, kemudian kita tentang membahas solusi, di akhir itu kalau saya biasanya langsung bilang begini, kalau teman-teman punya keluhan yang sama nih sama saya, boleh sekali untuk coba ini dulu, bisa jadi ini jalan ikhtiar teman-teman kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kesan yang kayak langsung monoton jualan, enggak. Jadi kita lebih ke pendekatan dulu. Oke. Inilah akhirnya proyek ini betul-betul menjadi incaran banyak orang ya. Oke. Kakak kita jeda dulu ya. Nah, kita angkat semangat dulu supaya lebih semangat lagi ya. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Kami berdua, Kakak Richard dan Kakak Sinar akan kembali saat lagi, dan juga ada Kakak Eka di sini.
sahabat budaya, kita berlanjut lagi masih dengan Kakak Sinar ya. Oke, nah Kakak, konten original ini kan pasti punya sentuhan personal ya. Yes, Nah, betul. seberapa penting ya personal branding dan kisah pribadi dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk kesehatan ini Tabe? Kalau saya pribadi sih menurutku itu penting sekali ya, karena personal branding ini dia itu lebih ke ini, lebih ke menciptakan rasa percaya. Kalau kita membangun personal branding artinya kita membangun rasa kepercayaan kepada customer kita. Sementara untuk apa tadi personal branding dengan Personal branding dan juga bagaimana ada sentuhan personal. sentuhan Iya, personalnya. oke. Nah, kalau sentuhan personalnya menurut saya ini lebih ke pendekatan. Jadi ada rasa percaya dan juga pendekatan. Jadi kalau keduanya dikombinasikan, Iya. menurut saya customer itu tidak cuma percaya ke produk yang kita jual, tapi juga akan percaya ke kita sebagai sellernya. Jadi menurut saya itu adalah hal yang memang bagus untuk dikombinasikan sih, Kak. Oke, paket lengkap ya. Iya, betul. Asik. Nah, kemudian bagaimana Kakak Sinar ini mempertahankan engagement atau interaksi ya yang tinggi di Facebook yang Kakak gunakan sekarang ini Yes. tanpa harus menggunakan iklan berbayar, atau mungkin ada tips-tips sekalian juga dengan tips-tips supaya membuat postingan ini menjadi viral tapi dia secara manual. Oke, kalau dari pengalaman saya secara pribadi, saya itu membangun hubungan dengan follower saya. Jadi saya mengadakan ini interaksi lah ceritanya. Jadi bukan semata akun itu saya gunakan untuk jualan, tapi juga sebagai tempat untuk saling berinteraksi. Saya melihat follower saya ini bukan sebagai target yang langsung untuk penjualan, tapi saya menganggap bahwa followers yang ada di Facebook ini adalah mereka ini saya jadikan sebagai teman gitu. Jadi target itu nanti kan akan menyusul dengan sendiri toh Kak. Ya, Kita betul. jadikan dulu Otomatis. teman. Kalau mereka sudah nyaman dengan kita, ya nanti mengikutlah yang penjualannya itu. Kemudian kalau untuk engagementnya ini selain dari interaksi, bagaimana agar followersnya kita ini nyaman, itu apa ya? Sebenarnya ada banyak cara sih Kak, tapi kalau saya pribadi juga, saya itu tidak mengharapkan interaksi sepihak. Jadi saya juga harus sering-sering interaksi lah. Kalau kata orang di Facebook itu, kalau kita mau dapat like, share yang banyak ya kita juga harus melakukan hal yang sama. Jadi jangan cuma Setuju. ini setuju. kan, jangan Bukan cuma untuk diri iya, sendiri. untuk diri sendiri, tapi ketika ada akun lain yang lewat di beranda kita itu juga boleh jadi pertimbangan. Like juga tahu ya ini Iya, tahu. gitu. Interaksi supaya maksudnya Iya, semakin betul. banyak like juga punya tak toh? Iya, Kak. supaya- Dan iya. dan kalau misalkan untuk tipsnya saya lebih ke ini kayak kita men-share postingan-postingan yang bermanfaat Kak. Karena kalau kita memposting hal yang bermanfaat, orang-orang akan datang karena manfaatnya itu. Iya, Eh, Mereka digiring ya untuk sesuatu yang baik. Iya betul sekali. Jadi mereka datang untuk melihat akun kita itu karena memang ada dorongan, wah kalau saya lihat postingannya ini akan ada sesuatu yang saya dapatkan informasi yang bermanfaat lah seperti itu. Oke. Jadi mari kita lihat dari sisi yang baik-baik saja, sahabat betul. budaya, ya. Mungkin ada karena biasanya ketika seseorang memposting sesuatu, ya artinya gini, kita kan tidak pernah tahu kondisi seseorang ya seperti apa. Tapi ketika misalnya kita bikin sesuatu, berarti ketika dia like, berarti mungkin yang kita share ini mungkin dia juga lagi sementara Iya, dalam bisa kondisi jadi itu itu. relate kan, Dan iya. itu bisa menjadi sebuah penguatan untuk dirinya. Betul, Dan Kak. ya hitung-hitung juga ada pahala di situ Pahala ya, betul Kak. sekali. Oke. Kakak, sebelum kita lanjut, ada satu kata. Kalau misalnya aku sebut kata ini, kira-kira apa yang ada di hati dan pikiran kakak? Apa tuh? Keberhasilan. Keberhasilan. Berhasil itu ini menurut saya ya. Ya. Berhasil itu menurut saya bukan cuma dari perspektif diri sendiri kita, tapi berhasil kalau dari saya adalah memberikan manfaat ke orang. Mungkin dengan salah satunya apa yang saat ini sedang saya jalani, ya kalau tolak ukur keberhasilan orang sih memang beda-beda ya Kak. Tapi kalau untuk saya pribadi, berhasil di diri saya adalah ketika saya sudah melakukan hal yang one step better dibanding saya yang sebelumnya. Aduh, menyentuh sekali hari ini. Luar biasa, suka kakak. Nah, berarti
apa namanya Kakak Sinar berarti selalu berusaha ya untuk apapun itu setiap hari itu supaya maksudnya yang diposting ini adalah sesuatu yang bisa menjadi berkah untuk bukan cuma untuk Kakak Sinar tapi untuk semua orang juga Iya, gitu Kakak betul ya. sekali, Kak. Oke kan itu kan ya kita lihat sekarang kan kondisi kan artinya gini kita menggunakan jari kita untuk kebaikan selalu untuk kebaikan ya. Jangan pakai jari kita untuk yang lain-lain tapi kalau misalnya jari itu dipakai untuk sebuah kebaikan ingatlah itu pasti akan mendatang berkah Iya, ya. betul sekali. Dan itu kan pasti keren. Nah, Kakak, kemudian tantangan terbesar tak saat menjual suplemen kesehatan dan kecantikan di media sosial, terutama terkait regulasi atau klaim produk, apalagi kan maksudnya kan ini kesehatan ya. Yes, betul. Agak ini ya. Agak ya, maksudnya dia punya warna berbeda. Kalau mungkin makanan mungkin gampang-gampang saja, tapi ini kan kesehatan nih, Kakak Tabe mohon izin. Saya sebelum join di ini sebagai tim sellernya, saya memang mempelajari banyak hal. Jadi sebelum saya join di bisnis Siska Chic ini, sebenarnya Siska Chic ini sudah dari 2019. Tapi saya bergabungnya itu di 2023 ya. Ya. 2 tahun terakhir ini saya sambil belajar juga, Kak. Kenapa saya masih memilih untuk di sini karena itu dia ya, di gempuran klaim produk yang luar biasa saya mendapati bahwa produk-produk di Siska Chic ini saya tidak masalah untuk pasarkan online maupun offline karena memang kita sudah legalitasnya sudah terjaga. Amin. Ya. Jadi memang sudah BPOM, Kak. Jadi tidak ada yang kayak pengklaiman produk yang overklaim sih bahasanya ya, tidak ada. Jadi memang semua produk-produk kami itu ini sudah halal, sudah BPOM. Nah, itu adalah menurut saya pondasi awal ketika ini tantangan di Facebook saat ini atau di platform yang lain itu kan banyak sekali, Kak, marak sekali dengan produk-produk yang overklaim yang ternyata isinya apa gitu kan ya. Nah, dari situ kami belajar bahwa untuk memasarkan sesuatu itu pastikan dulu ini aman atau tidak. Gitu sih. Oke. Jadi dari legalitas dulu lah. Legalitas dulu ya, iya. Makanya tadi di awal Kak Sinar udah bilang pokoknya yang jujur-jujur Miki saja. Iya, makanya. Kalau jujur Ki, hati kita juga tenang, pikiran tenang, tidur juga tenang, makan lebih. Betul, closingan juga. Ya, closingan juga betul ya. Nah, kalau sesuatu yang benar, yang jujur, kalau kita ini tenang aja nanti Allah akan menggerakkan orang-orang yang Iya, datang betul, untuk Kak. ini. Nggak usah kita cari, itu otomatis Iya. itu sahabat budaya Kita ya. yang penting usaha saja, Ya, usaha, doa, yakin. Yes, itu. Nah, kemudian bagaimana apa namanya mengelola waktu ya untuk membuat konten storytelling original secara rutin di tengah kesibukan Kakak sehari-hari. Adakah memang trik khusus untuk time management ini, Tabe? Kalau dari time management itu sebenarnya tergantung pembiasaan. Awalnya mungkin memang terasa sulit ya, Kak. Kalau misalkan kita baru terjun, anggaplah ke dunia pemasaran online, Iya. itu kadang tujuan utama kita sebenarnya ingin mengedukasi, ingin jual produk, tapi lebih ke scroll ternyata. Itu karena belum mendalami. Jadi kalau misalkan untuk time manajemennya, saya itu kalau melihat kondisi apakah saya mungkin sibuk keesokan harinya, malam harinya itu saya atur postingan terjadwal. Karena di Facebook itu kan ada fiturnya untuk postingan terjadwal. Jadi kalau misalkan dalam satu hari itu kita terpantau sibuk dan segala macam, itu untuk postingan satu hari itu bisa dijadwalkan. Jadi tinggal diatur, saya mau ini nanti muncul di beranda jam Otomatis? 7. Iya, otomatis, Kak. Seperti itu. Jadi ada sangat banyak sih sebenarnya kemudahan. Kemudian kalau misalkan untuk bagaimana manajemen waktunya, selain memang karena maksudnya bukan cuma ini tok saja Iya, dikerja iya, ya betul, kan. betul. Jadi sebenarnya lebih ke berpikir ini sih, Kak, lebih ke prioritas. Kalau kita menganggap kerjaan tak ini prioritas, Iya. pasti akan ada waktunya. Betul. Iya, betul. kita jadikan itu prioritas kita. Ya otomatis pasti kita akan luangkan waktu lah. Lagian kita menjual enggak 24 jam. Betul ya. Wah, oke. Sama juga. Jadi bukan cuma siaran juga yang saya kerja tuh sapu-sapu ya. Cuci piring. Jadi semua sebenarnya tergantung bagaimana kita saja menyikapinya. Sama ini juga sih, Kak, sedikit ya. Bagaimana supaya kita tergerak itu lebih ke kalian sebenarnya punya tujuan apa sih sampai menjual ini, impian kalian apa gitu. Kalau kita jalan tanpa tujuan kan nggak tahu, Kak, Betul. kita mau sampai mana nih.
Alhamdulillah kalau Sinar semenjak jualan produk ini memang dari awal menargetkan Sinar mau punya profit segini, mau dapat pencapaian begini. Alhamdulillah sudah lumayan Wah, sekali. luar biasa. Alhamdulillah. Itu karena memang jalannya memang dari awal memang sudah ini ya. Jujur. Jalan jujur, betul. Karena pokoknya yang tadi Kakak Sinar udah bagi semoga makin menginspirasi Amin. sahabat budaya semua. Nah, Kakak ini kita masih di sesi kedua pertanyaan berikutnya. Meskipun tanpa Meta Ads, bagaimana cara mengukur kesuksesan dan profit dari promosi di Facebook? Apa indikator keberhasilan yang paling utama, Kakak Tabe? Kalau mengukur profit itu kita lihat dari total penjualan, kemudian dikurangi dari biaya operasional. Nah, setelah itu kurangi lagi dengan ini modal kita. Nah, itu nanti akan jadi profit. Sementara kalau untuk indikator bagaimana di Facebook itu kesuksesan, kalau saya pribadi itu kita lihat dari engagementnya juga. Bagaimana interaksi orang di postingan kita, apakah ada yang like, apakah ada yang komen. Nah, selanjutnya kalau dari interaksi sudah bagus, itu kita lihat juga. Jadi indikatornya menurut saya ada 3 kan. Yang pertama tadi itu adalah interaksi. Kita lihat di situ, oh ternyata postingan saya lumayan rame ya. Apalagi kan di Facebook itu kita bisa melihat insight-nya. Jadi setiap postingan itu kita bisa lihat, oh ternyata interaksi postingan saya, jangkauan postingan saya bisa tembus sampai 10.000 misalkan. Itu bisa dilihat. Jadi day by day itu bisa kita lihat, oh ternyata hari ini 1.000, besoknya lagi 2.000, berarti ada peningkatan yang signifikan. Selanjutnya yang kedua itu adalah di WA. Jadi kalau misalkan di WA atau direct message di inbox di messenger itu banyak, berarti itu termasuk indikator bahwa oh ini progresnya bagus sih. Jadi kita bisa melihat dari situ juga Kak. Kemudian yang terakhir adalah dari segi repeat order dan pelanggan baru. Kalau banyak pelanggan baru atau pelanggan lama yang masih repeat order, ya artinya memang itulah menjadi indikator kesuksesan kita di Facebook. Gitu. Mereka masih cinta, mereka masih suka, ya, dan terus diburu sahabat budaya. Oke, Kakak kita jeda lagi 1 menit dulu ya Kakak sebelum kita masuk sesi terakhir. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Coklat merupakan salah satu Sahabat budaya kita, tanpa terasa udah di sesi terakhir. Tambah waktu boleh kah? Kakak Sinar, apa langkah selanjutnya akan diambil untuk mengembangkan bisnis? Apakah ada rencana untuk mencoba Meta Ads atau AI di masa depan? Kalau untuk mencoba ads di masa depan,
saya rasa saya perlu belajar banyak terlebih dahulu Kak ya. Karena kan untuk memasuki sebuah fitur-fitur yang baru itu enggak ngasal. Jadi Iya. memang harus banyak belajar. Dan kalau untuk langkah kedepannya dari segi bagaimana meningkatkan penjualan di produk kami ini Kak, sebenarnya kami berfokus pada pembinaan tim. Jadi dengan adanya pembinaan tim ini sebenarnya tingkat untuk closing itu tinggi karena kita melakukan pembinaan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu menjual itu tidak ngasal jual Kak. Jadi memang dibekali dengan ilmu-ilmu, dan untuk saat ini saya pribadi alhamdulillah yang dulunya saya agen sekarang sudah diangkat jadi founder, alhamdulillah. Ya, jadi saya menaungi ribuan tim Kak. Nah, bagaimana agar penjualan saya ini tidak ngasal jual? Saya mau tim-tim penjualan saya itu punya ilmunya. Karena balik lagi, kalau kita menjual dengan ilmu, kita tahu polanya, closingan itu akan datang. Betul. Gitu. Jadi untuk saat ini saya lebih memfokuskan memang masih di pembinaan tim. Pembinaannya itu seputar bagaimana kita berjualan, kemudian service excellence-nya bagaimana, kemudian fitur-fitur itu semua dikupas tuntas di member-member penjualan saya, tim penjualan gitu Kak. Jadi itu tadi kalau untuk langkah selanjutnya saya mungkin akan lebih memberikan memberikan ilmu-ilmu ke tim apa yang sudah kurang lebih hampir 3 tahun ini saya lakukan, yang fase-fase gagalnya tidak usah lah di-share ke mereka. Jadi fase-fase yang ini kayaknya caranya bagus, nah itu yang saya sharingkan ke tim-tim penjualan saya. Jadi secara tidak langsung yang kita perbaiki adalah kualitasnya, nanti kuantitasnya akan menyusul. Oke, otomatis itu. Otomatis Kak. Betul. Lalu Kakak apa ini closing statement ini untuk pendengar-pendengar kita, terutama bagi mereka yang ingin memulai bisnis online dengan modal minim tapi mengandalkan sekaligus juga mengandalkan kreativitas personal. Artinya gini Kakak, ada yang maksudnya sudah punya nih, cuman takut Kade, takutnya nanti bagaimana gitu. Maksudnya mau maju tapi masih mikir-mikir. Iya, tapi. Ya kalau saya sih teman-teman sebelum kalian ikut berjualan, riset dulu. Ya lihat dulu kalian sebenarnya mau berjualan apa ini. Jangan sampai kita asal nyemplung, ternyata tidak sesuai dengan basic yang kita punya. Ya kalau dibilang belajar ya ya bisa, sebenarnya kita bisa mempelajari, tapi kalau dari awal kita memang sudah mengetahui ternyata ini yang mau saya tekuni, berarti memang dari awal memang sudah ada pengantarnya gitu Kak. Dan apalagi ya kalau closing statementnya ya ini seputar yang modalnya minim. Kalau modal kita minim, perbesar keinginannya, keyakinannya. Karena Kak sekarang itu banyak sekali Mina yang kayak itu affiliate, marketer, dropshipper, semua itu bisa jadi jalan untuk teman-teman kalau misalkan kalian di segi modalnya minim. Tapi kalau modal minim kita itu harus melihat skill apa sih sebenarnya yang saya punya. Nah itu yang diasah gitu. Awalnya saya juga dulu begitu Kak. Jadi bukan masalah modal yang harus utama, modal itu adalah yang kedua. Yang pertama adalah skillnya kita, keyakinannya kita. Saya bisa tunjak, masa dia bisa, saya tidak. Itu tips G itu yang harus dicoba sahabat budaya. Jangan kita takut ya. Oke, aduh Kakak Sinar terima kasih banyak ya untuk wawasan yang sangat luar biasa hari ini. Semoga soft selling ya dengan storytellingnya ini bisa terus menginspirasi kita semua. Amin. Oke Kakak terima kasih sekali. Kakak Eka terima kasih juga semua sahabat budaya. Apa yang kita sudah hadirkan ini semoga bisa memberikan inspirasi positif yang baik-baik saja lah ya. Tadi Kakak Sinar baik-baik, jujur-jujur supaya jalan tak juga diridhoi dan juga bisa menjadi berkah dunia akhirat. Kakak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.